Bih, Nat, gue ada cerita yang dikirimin sama cewek namanya Astri. Ini namanya akan gue samarin semua ya. Jadi Astri itu punya temen kerja yang deket banget, tapi udah lama resign. Nah, terus temennya ini dapat kerjaan baru di perusahaan di bidang kayak F&B gitulah. Oke. Ini perusahaan kata Astri, lo bakal tahu di mana dan itu namanya apa. Makanya dia nggak mau kita nyebutin namanya tuh apa, nama perusahaannya. Oke. Nah, nama temennya Astri ini sebut aja Ayu. Gak kerasa Ayu tuh udah setahun kerja di sana dan Ayu ngabarin kalau dia itu dapat promosi jabatan di perusahaan F&B ini. Nah, tapi Ayu cerita sama Astri kalau dia tuh nggak enak sama rekan kerjanya yang lebih lama dari dia, tapi belum dapat promosi jabatan. Oh. Dan rekan kerjanya Ayu ini bener-bener pengen naik jabatan banget, Binat, kayak ambis banget itulah. Tapi yang dapat malah si Ayu. Ayu. Oh. Nah, awalnya tuh Ayu nolak. Bener kata lebih karena dia nggak enak sama si temennya itu. Paham. Nah, tapi akhirnya si atasannya itu tuh bener-bener nyuruh Ayu naik jabatan. Mau gak mau, Ayu setujuin lah. Nah, tapi Ayu tuh katanya harus ngejalanin masa training dulu selama 3 bulan di beda kota. Kata atasannya, Ayu tuh nanti dikasih mes buat tempat tinggal dia. Dan katanya Ayu gak sendiri, bakalan ada rekan kerja lainnya yang ikut training juga. Jadi Ayu tuh gak sendirian lah pokoknya tinggal di sana. Oke. Diokein lah sama Ayu nih. Ayu berangkat dari Jakarta ke lokasi, dianterin sama keluarganya. Nah, ternyata Ayu tuh bakalan training di cabang yang ada di rest area di tol. Yang gak bisa disebutin nih tol mana ya, rest areanya juga. Oke. Ayu pas sampai pertama-tama tuh harus datang ke toko cabangnya dulu, baru diantar ke mesnya. Jarak dari mes ke toko itu yang di rest area itu gak jauh. Pas nyampe di tempat mes, Ayu dan keluarga tuh sempat kaget karena kayak bangunan tuh kosong udah lama gak dihuni gitu lebih, Nat. Ayu sempat nanya nih ke orang perusahaannya itu yang ikut nganter juga. Tapi jawabannya logis, katanya rumahnya tuh emang khusus buat anak-anak yang mau di training. Jadi makanya jarang tempatin. Dan Ayu kan juga sempat nanya tuh kalau katanya Ayu gak sendirian, soalnya bakal ada rekan kerja lainnya yang emang bakal tinggal di mes bareng sama Ayu. Makanya Ayu rada tenangan kan. Nah, tapi ternyata Nat, semuanya itu beda cabang dan Ayu tuh kebagian ditempatin di cabang yang di rest area. Mau gak mau, Ayu tuh sendirian ternyata di mes itu. Awalnya keluarga tuh nyaranin Ayu buat ngekos aja, tapi ternyata kosan di sana tuh jauh-jauh banget dari tempat kerjanya Ayu. Makanya Ayu mau gak mau milih di mes aja tinggalnya. Singkat cerita, jalan sebulanan lebih emang aman-aman aja. Ayu gak ada masalah sama sekali. Ayu cerita sama Astri katanya ada kayak gangguan-gangguan tipis, tapi itu bukan bikin dia gak betah tinggal di sana. Nah, beberapa gangguan dialamin sama Ayu tuh kayak ada sempat suatu hari, ini biar lo kebayang ya berdua ya, kayak halaman depan mesnya tuh banyak banget pohon mangga, kayak daunnya tuh gede, batangnya gede gitu. Belakang rumahnya, belakang mesnya tuh ada pohon jeruk. Samping mesnya itu tuh ada rumah, ada kuburan dan ada pohon melinjo. Samping kirinya itu tuh banyak pohon bambu dan juga pohon pisang. Jadi kebayang gak lo kayak tempat mesnya tuh dikelilingin sama kayak banyak pohon-pohon gitu lah. Iya, agak-agak di tengah kebun gitu berarti ya? Iya. Nah, tiap malam setelah maghrib, Ayu tuh kayak sering banget denger ada kayak suara angin kenceng. Terus ada suatu malam tuh ada kayak suara srek, kayak suara orang lagi main ayunan. Keluarlah Ayu buat ngecek tapi ternyata kosong. Masuk lagi lah Ayu ke rumah, ke mes itu. Pas baru masuk tiba-tiba ada lagi nih suara kayak buah jatuh, kayak pok gitu. Sebenarnya mungkin gak horor-horor amat, cuman karena parno kali ya, ya. Makanya kalau ada suara apa, Ayu ngecek gitu loh. Ya karena bukan rumah dia juga kan. Jadi setiap ada suara-suara tuh Ayu tuh langsung ngecek lah. Nah, di momen ini ada kayak suara buah jatuh kayak puk gitu yang tadi gue bilang. Ayu keluar lagi buat ngecek dari arah sebelah kanan mes, karena didengar tuh suara buah jatuh tuh dari kanan. Nah, di kanan kan gue bilang tuh ada kuburan dan ada pohon melinjo kan. Pas Ayu nengok ke kanan, ternyata di sebelah pohon melinjo itu Ayu ngeliat ada pocong berdiri. Aduh, ngeliatin dia gitu. Langsung lari lah dia masuk ke mes itu kan. Itu pertama kalinya Ayu ngalamin kejadian horor. Nah, setelahnya banyak lagi nih kejadian horor lebih. Nah, mulai dari tiap malam Ayu tuh kayak nyium bau-bau luka, bau amis darah, bau busuk. Sampai ada kejadian yang bikin Ayu juga ini nih lumayan takut lah nih di malam Jumat nih. Pas Ayu lagi tidur, mungkin perkiraan jam 1-an malam, Ayu kebangun buat nyari guling di kasurnya. Tapi matanya merem gitu loh, kebayangkan kalau orang ngelindur gitu. Iya, kayak seadanya aja gitu kan nyarinya. Tangannya gerak-gerak nyari guling sambil merem, tapi gak ketemu. Akhirnya buka mata lah si Ayu. Pas buka mata, Ayu tuh ngeliat ada 2 sosok pocong berdiri di sampingnya Ayu. Aduh, di sebelah kasurnya. Pocong yang satu, kain kafannya tuh kata ada noda tanah gitu.
Yang satu lagi kain kafannya tuh penuh darah banget di bagian dadanya, Bi. Nat. Wah anjir. Dan yang lebih chaosnya lagi, Ayu tuh ngeliat muka pocong ini rata. Serem banget kan? Dua-duanya. Aduh. Di situ Ayu keringetan banget, Ayu takut. Tapi pas Ayu kocok-kocok matanya dan dia coba tegesin pandangannya lagi, dua sosok itu tiba-tiba hilang. Sebenarnya kejadian itu tuh bikin Ayu takut. Cuman kata Ayu itu kayak dia menyaudahkan gitu lah, daripada dia mikir dia nggak betah di sana kan. Nah, karena kejadian itu setelah beberapa hari, alhamdulillah nggak ada apa-apa, aman-aman aja. Nah tapi di minggu berikutnya ada kejadian horor lagi yang bikin hidupnya Ayu tuh berubah, Nat. Suatu hari tuh Ayu lagi ngabarin Astri kalau dia tuh jatuh pas lagi kerja, kakinya tuh keselio dan harus dibawa ke rumah sakit. Ayu sempat fotoin tuh ke Astri kalau kakinya emang bengkak, nggak masuk 3 hari. Terus Astri nyaranin lah buat pulang ke Jakarta biar ada keluarga yang ngurusin gitu. Tapi Ayu nggak mau. Ayu bilang kayak cuman keselio doang, nggak apa-apa kok. Dan ternyata bener, Nat. 3 hari Ayu udah masuk kerja lagi, dan berarti emang kakinya nggak terlalu parah dong. Nah selang seminggu kaki Ayu tuh bengkak lagi, dan ini bener-bener bengkak banget kayak kaki gajah gitu, kebayangkan lo? Iya. Nah kata dokter di daerah sana ya, di kampung sana ya, mungkin itu efek dari keselio yang soalnya tuh cairan di dalam kakinya tuh bagian bawah kayak menggumpal gitu. Iya. Terus kata dokternya tuh ngeluarin cairannya tuh juga kayak nanah gitu, soalnya ada benjolan gitu kayak bisul. Setelah dikeluarin cairannya sama dokternya, untungnya kakinya Ayu tuh udah kempes lah, udah gak bengkak lagi. Nah abis dari situ Ayu tuh cerita kalau sepanjang dia sakit tuh dia mimpi aneh-aneh. Dia mimpi dikejar-kejar ular. Terus dia juga mimpi ada kayak sosok cewek yang ngejar dia juga. Terus Ayu juga mimpi kalau banyak banget orang yang nangisin Ayu, termasuk saudara-saudara Ayu yang udah meninggal. Itu tuh datang ke mimpi Ayu sambil nangis. Nah di situ tuh Ayu udah mulai gelisah dan kepikiran juga. Ayu bilang lah akhirnya nih udah gak kuat dan pengen pulang aja. Kayak bahkan dia cerita sama Astri, ya gak apa-apa lah gue gak naik jabatan daripada gue takut gitu kan. Tapi Astri tuh bilang kayak nanggung udah sebulan lagi, masa sia-sia aja. Ayu tuh bingung posisinya, karena dia mikir bener juga, udah sebulan lagi masa trainingnya, masa dia cabut, sayang kan. Iya benar. Ditenangin sama Astri, akhirnya Ayu mengiyakan lah buat lanjut training biar dia kerja di sana. Selang seminggu setelah si Ayu cerita ke Astri, kakinya Ayu tuh bengkak lagi. Ayu bener-bener kesakitan kali ini sampai demam menggigil. Dan akhirnya keluarganya Ayu tuh ngejemput dia lah buat dibawa pulang. Pas udah nyampe Jakarta, dibawa ke RS nih sama keluarganya Ayu. Nah tapi kata dokternya, dia tuh bilang kalau Ayu tuh gak ada sakit apa-apa, kakinya aman-aman aja, dan bahkan bekas keselio itu juga gak bikin efek apa-apa sebenarnya. Di situ tuh keluarga Ayu udah mikir kayak, ini kayaknya ada yang ngusilin nih, ada yang aneh nih. Akhirnya keluarga Ayu ngedatengin lah orang pinter yang emang udah biasa, dalam tanda kutip, yang nanganin keluarga mereka. Sebut aja namanya Bu Asih. Bu Asih ini bilang kalau Ayu tuh ada yang ganggu, dan beneran ada yang mau bawa Ayu. Bu Asih minta Ayu buat dipulangin aja ke rumah biar segera diobatin. Karena kalau di RS kan takutnya ada imbas yang lain-lain yang gak harusnya diselesain gitu kan. Udah tuh sampai rumah, Bu Asih ngasih air yang udah dibacain doa, diminum sama Ayu. Dan Bu Asih minta buat airnya tuh dibalurin ke kakinya Ayu. Bener tuh, udah dikasih airnya. Pas si Ayu minum minuman dari Bu Asih, terus juga diolesin ke kakinya Ayu. Kaki Ayu katanya agak mendingan dan kondisinya tuh udah lumayan oke lah. Tapi ternyata gak sampai situ aja kejadiannya, gangguannya tuh. Pas Ayu sampai rumah tuh, Ayu tuh kesakitan lagi di bagian kaki dan badannya tuh menggigil banget. Langsung lah nih si keluarganya Ayu tuh nelpon Bu Asih lagi dan minta Bu Asih buat datang ke rumahnya dia, rumahnya keluarganya Ayu. Diiyain sama Bu Asih. Akhirnya Bu Asih dijemput sama bokap dan saudara cowoknya Ayu naik mobil. Dan by the way, rumah Bu Asih tuh lumayan jauh ya rumahnya sama jarak rumahnya si Ayu. Udah tuh selagi mereka di jalan, pas dari OTW rumah Bu Asih ke rumah Ayu, banyak banget gangguannya. Pertama ada yang nyerempet mobil mereka, terus ban mobil mereka kempes, sempat mogok juga. Dan bahkan di sepanjang jalan, Bu Asih tuh gak berhenti-berhenti, mulutnya kayak komat kami gitu, Nat. Dan gangguan terakhir, pas banget mau nyampe rumahnya Ayu, tiba-tiba Bu Asih tuh teriak sambil nutup mata, dan katanya tuh matanya tuh perih banget. Ya yang ada di mobil chaos lah, kaget lah ngeliat Bu Asih tiba-tiba kayak gitu kan. Bu Asih bilang kayak, jalan aja, udah jangan berhenti, jalan aja. Akhirnya bokapnya Ayu ngebut sampailah nih di rumah Ayu. Bu Asih tuh ngeliat kondisi Ayu di ruang tamu, bener-bener udah kasihan banget lah gitu. Bu Asih langsung merintahin semuanya buat masuk ke dalam kamar, dan jangan sampai ada yang keluar kamar sebelum Bu Asih bilang buat boleh keluar kamar.
Di dalam kamar semua orang tuh denger dan ngeliat juga teriakan Ayu bener-bener kesakitan. Terus juga Ayu muntah-muntah. Dan proses itu tuh lumayan lama, Nat. Setelah suara Ayu udah mulai redaan, udah gak teriak-teriak kesakitan gitu, akhirnya Bu Asih tuh memperbolehkan mereka buat keluar kamar. Oke. Di sana pada ngeliat lah, Ayu tuh tiduran lemes banget. Muntahnya tuh juga ternyata muntah lendir dan banyak banget, Nat. Dari situ akhirnya Bu Asih tuh ngejelasin kalau ternyata perusahaan itu tuh yang minta si Ayu naik jabatan, itu tuh adalah perusahaan yang nyari tumbal setiap tahunnya. Wah, gila. Dan tahun ini yang dapat itu, yang terpilih ya, itu tuh Ayu. Wah. Dan rumah kosong yang di rest area itu yang katanya tuh mesnya, ternyata itu tuh tempat tinggal makhluk halus yang dipegang sama perusahaan itu. Anjir. Wah. Sakit di kakinya Ayu pun juga ternyata bukan sakit medis, Nat. Kata Bu Asih, itu tuh karena kaki Ayu tuh dililit sama ular dan cairannya bengkak itu tuh kayak bisa ularnya. Shit. Setelah Ayu benar-benar sembuh dari situ, akhirnya Ayu tuh minta resign lah dari tempat kerjanya. Dan temennya si Ayu yang katanya ambis banget itu, yang pengen naik jabatan, beneran tuh naik jabatan lah dia. Nah tapi setelah 3 bulan si temennya Ayu naik jabatan ini, Ayu dapat kabar kalau orang itu ternyata sekarang ada di rumah sakit jiwa, Nat. Wah, anjir. Gila kan? Chaos banget sih. Karena temennya nggak tahu kalau ternyata itu tumbal gitu loh. Iya.